Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Nah, jadi apa namanya? Kalau kitabnya memang oleh penulis sendiri sudah langsung ditaufik, sudah langsung dinisbatkan kepada penulisnya. Itu siapa? Ya, Ibnul Jazari rahimahullahu taala. Jadi insya Allah tidak ada yang memanipulasi. Tidak akan ada yang memanipulasi. Kenapa? Karena nama beliau sudah dicantumkan di awal-awal. Ya. Walima tarjama li nafsi fi kitabihi Ghayatun Nihayah. Dan ada ya pengenalan tentang beliau sendiri di dalam kitab beliau yang namanya kitab Ghayatun Nihayah. Ya, jadi beliau menyebutkan di dalam kitabnya dalam kitab Ghayatun Nihayah karangan beliau juga ya biografi beliau, kehidupan beliau. Nah, ya, adapun dalam kitab Syarah Muqaddimah ini kemarin kan hanya lamhah, hanya ringkasan saja, hanya gambaran daripada kehidupan beliau. Baik, lanjut saja mungkin ke ya. Al-mabhath tsani, qimatul kitab al-ilmiyah wa manhaj muallif fihi. Kita mengenal kitabnya nih. Kalau tadi kan mengenal kalau di atas pembahasan yang pertama itu secara umum adalah pembahasan tentang penisbatan penulisnya ya kepada kitab ini. Gitu, secara umum penisbatan penulis kepada muallifnya ya, penulis muallifnya kepada kitab ini. Tetapi untuk pembahasan kedua baru kita akan mengetahui belajar tentang manhaj beliau di dalam menulis kitab Al-Jazariyah ini, yaitu Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam menulis kitab ini. Seperti apa manhajnya? Nah, kita baca supaya kita paham ya bagaimana beliau menulis kitab ini, bagaimana seluk-beluknya agar kita bisa mengambil lebih faidah daripada kitab ini. Iktasabal kitabu qimatahu al-ilmiyatah wa haza ad-darajata al-ulyah bisababi ta'alluqihi bi kitabillahi azza wa jalla fa kullu ilmin yukhdamu kitabullahi ta'ala yanalu rif'ata wa yahdha bisyarafi bihasabi qurbihi au bu'dihi. Nah, kita bisa mengetahui ini halaman ke 22. Ya, halaman ke 22 ya. Iktasabal kitab ya. Nah, jadi memang kitab ini kata muallif ya sudah terbuka ya. Sudah terlihat qimatahu, nilainya itu ya. Nilai keilmuannya ya. Dan wahazad darajata al-ilmiyah, dan bahkan al-aliyah, bahkan kitab ini mendapatkan derajat yang tinggi yang memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa? Bisa babi ta'alluqihi bi kitabillah, karena kitab ini kaitannya erat dengan kitab Allah azza wa jalla, yaitu Al-Qur'an. Fa kullu ilmin, maka kata beliau, setiap ilmu ya yakhdimu kitab Allah ya, yang itu tujuannya untuk meninggikan kitab Allah, yanalur rif'ata, pasti akan mendapatkan kedudukan tinggi, wa yahdha bisyarafi bihasabi qurbihi au bu'dihi, bahkan akan mendapat kemuliaan ilmu tersebut ya sesuai dengan dekatnya ilmu tersebut dengan Al-Qur'an atau jauhnya au bu'dihi. Jadi setiap ilmu jelas ya, Masya Allah, berarti ya, beliau mengatakan bahwasanya ya kemuliaan ilmu itu ya
Nah, erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Nah, kita bisa belajar dari sini. Jadi seluruh ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran, mesti ilmu itu akan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan mengangkat derajat ilmu tersebut. Ya, akan mengangkat derajat ilmu tersebut. Kenapa? Ya karena jelas ya, tadi ya ada kaitannya dengan Al-Quran, begitu ya. Makanya mengatakan wa kullu ilmin, dan setiap ilmu, ya, yashrafu bi syarafin atau yushrafu bi syarafin muta'alliqihi, fash fasharaha fasharhu hadhihi al-muqaddimah yata'allaqu bi alfadhil Qur'anil Karim wa bi kayfiyati adaiha kama amara Allah azza wa jalla. Tuh ya. Wa kullu ilmin, dan setiap ilmu, yushrafu bi syarafin, ya, muta'alliqihi, bi syarafin muta'alliqihi, itu akan mulia ya dengan kemuliaan yang dikaitkannya. Ya. Baik lagi, ini masih penjelasan dari tadi. Ya, ketika kaitannya itu adalah Al-Qur'an, ya, maka ilmu tersebut akan menjadi mulia, gitu maksudnya. Ya, kalau baju, ya, dikaitkan di gantungan yang mungkin dikaitkan di lemari yang bagus, gitu kan? Maka baju itu akan menjadi istimewa. Ya, disimpannya di tempat yang di lemari yang bagus, yang tidak terkena jamur, yang tidak akan terkena apalagi kecoa atau yang lainnya misalkan. Maka baju itu memiliki kedudukan istimewa. Paham ya? Tapi kalau baju yang kita kaitkan mungkin sembarangan, di depan rumah kadang mungkin, terus mungkin ya, di jemuran atau apa, di depan rumah, ya, baju itu tentu tidak istimewa, gitu ya. Ya. Contohnya apa? Kain kain pel, di mana kita simpan? Ya, ya kan di luar kan? Gitu. Jadi kaitannya itu adalah Al-Qur'an. Maka setiap ilmu yang kaitannya itu mulia, maka ilmu itu akan menjadi mulia. Nah, ya. Makanya beliau mengatakan fasyarhu hadhil muqaddimah. Ya, syarah muqaddimah ini yata'allaqu bi alfadil Qur'anil Karim, ya. Ini berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Qur'an Al-Karim wa bi kaifiyati adaiha, dan ya berkaitan dengan cara melafazkannya, cara menunaikan lafaz-lafaz Al-Qur'an itu. Kama amarahu Allah azza wa jalla, sebagaimana yang di diperintahkan oleh Allah azza wa jalla, ya, Allah taala. Sebagaimana dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Qur'an. Nah, dan tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan setartil-tartilnya. Ya. Tartila di sini kalau kita bahas ya merupakan ya merupakan taukid, ya, takkid. Dia maf'ul mutlak dari warattil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Qur'an itu dengan sebenar-benarnya tartil. Gitu maknanya. Ya, dia jadi tartila itu dari tartil juga, warattil. Padahal Allah bisa saja mungkin warattilil Qur'ana, cukup, dan tartilkanlah Al-Qur'an. Tapi Allah tambahi dengan tartila. Ya, dengan maf'ul mutlak, ya. Dengan eh, kaitan atau dengan apa namanya? Dengan penguat, yaitu kalimat tartila. Nah, gitu. Wa hadda 'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, ya, untuk apa? Ya, untuk membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Jadi Allah perintahkan, kemudian eh, kemudian penekanannya juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, atau penekanannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan, kemudian Rasul juga menekankan agar seorang mukmin membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Kemudian ya, jadi saya baca dari kitabnya. Mana tadi? Ya. Wa tanaqalatil ummatu tilkal kayfiyah wa tanaqalatil ummatu tilkal kayfiyata hatta wasalatna bil asanidil muttasilati. Jadi bahkan ini sudah menjadi ya tanaqul. Tanaqul itu berpindah-pindah gitu ya, terus menerus ya. Umat kita belajar itu dari guru kita, ya, bergantian. Nah, guru kita dari guru kita lagi terus ya, bil asanidil muttasilah, dengan sanad yang tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma innal muallifa, kemudian sesungguhnya ya penulis ini waffa ya, waffa bima qata'a ala nafsihi min ja'lihi hadha syarh jami'an lil fawaid khalian minaz zawaid. Kemudian ya, muallif rahimahullahu taala mencukupkan ya bima qata'a ala nafsihi, dengan yang sudah ada aja gitu ya. Min ja'lihi hadha syarh jami'an, dengan menjadikan syarah ini sebagai jami. Jami itu pengumpul ya. Jami itu ya ringkasan gitu ya, hanya ringkas ya, lil fawaid ya, dengan penuh faidah, khalian minaz zawaid ya, dengan tidak banyak tambahan-tambahan, ba'da an tatba'asy syuruh ala hadhihi al-muqaddimah wallati min ba'da an tatba'a asy-syuruh ala hadhihi al-muqaddimah ya, setelah ya muallif rahimahullah taala ya itu ya penulis ini mengikuti berbagai macam syarah dari kitab ini. Jadi syarah dari kitab ini, Syarhul Muqaddimah ini ya syarah yang insya Allah ringkas gitu ya, tidak banyak, tidak berbelit-belit begitu. Nah, ya, jadi kita bisa memahami nih. Ini kitab yang kita kaji insya Allah ya adalah kitab yang secara penulisan oleh yang mensyarah, orang yang menjelaskannya adalah kitab yang mudah untuk dipahami gitu ya, karena tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Jadi beliau hanya mencukupkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahmatullahi alaihi. Baik. Wallati min awwaliha syaraha Ibnu Nazim Ahmad bin Muhammad Al-Jazari fawajadahu ghairu wafin bil maqsud walladhi qala anhu. Nah, kemudian wallati min awwaliha, dan yang ya, di awalnya ya, syarah Ibnu Nazim Ahmad bin Muhammad Al-Jazari. Jadi sudah mensyarah juga siapa? Ibnu Nazim, anaknya penulis nazam ini, yaitu Ahmad bin Muhammad Al-Jazari. Namanya Ahmad ya. Jadi sudah ada syarahnya dari anaknya juga mensyarah dari kitab ini. Jadi sudah ada yang mensyarah, menjelaskan. Kemudian mana lagi? Masya Allah. Fawajadahu ghairu wafin bil maqsud walladhi qala anhu wa qad ya, maka dia mendapatinya ada sesuatu yang tidak cukup. Ya, ada yang kurang dimengerti bil maksud. Walladhi qala anhu, dan yang demikian itu yang telah dikatakan oleh beliau, wa qad ishtahara bainan nasi syarhan wa qad ishtahara bainan nasi syarhu mansubin ila waladil musannif wala irtiyabin fi adami wafaihi bil maqsud indal musannifi lishtimalihi ala fawaidin yastaghni anha al-muntahi wala
wala tamussa ilaiha hajata hajatul mubtadi. Jadi ya, beliau mengatakan, ya, ada perkataan beliau yang mengatakan, yang masyhur ya di kalangan manusia, di kalangan kaum muslimin, bahwasanya anaknya penulis ini ya sudah mensyarah beliau, walartiyab fi adami wafaihi, dan kurang jelas ketika apa namanya menjelaskannya gitu ya. Wafaihi bil maksud indal musannif listimalihi ala fawaidin, ya, dengan meliputi faidah ya, yastaghni anha al muntahi, yang apa namanya tidak diperlukan lagi oleh orang-orang yang sudah mengetahui ya. Wala, dan tidak dibutuhkan, wala tamassu ilaiha hajatul mubtadi, dan tidak dibutuhkan oleh orang yang baru belajar. Artinya apa? Artinya ada di antara kaum muslimin ya, ada perkataan yang masyhur di kalangan kaum muslimin bahwasanya penjelasan dari anaknya beliau, yaitu Ahmad bin Muhammad Al-Jazari, ya, itu merupakan syarah yang tidak cukup gitu. Kenapa? Ya, tidak cukup, tidak dibutuhkan oleh, ya, tidak bisa mencukupi orang yang baru belajar ya, dan juga tidak bisa dipahami oleh orang yang sudah belajar begitu. Jadi ini beliau menampik ya apa namanya perkataan-perkataan yang masyhur di kalangan kaum muslimin mungkin pada waktu itu. Baik, ya, itu sekilas. Jadi sekilas kita sudah apa namanya mengetahui tentang uslub ya atau kaidah penulisan kitab ini. Baik. Kemudian halaman 23, ta'liquhu 'ala as-sani' an-nadhim haitsu ardafa al-basmalah bismihi wa lam yatba'ha al-hamdalah kama huwa asy-sya'i'. Faqala innama lam yardif al-basmalah bil hamdalah bal ardafaha bi dzikri ismihi wa nasabahu wa qawluhu syari'an fil kalami li fawaidin minha. Ini tentang bismillah beliau. Kenapa? Karena beliau apa? Yaqulur raji affin rabbis sami'i. Kemudian Muhammad bin al-Jazari Syafi'i ya. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu gitu kan. Jadi bismillahnya itu ya tidak seperti kitab-kitab yang lain. Beliau menginihkan di sini. Ya, jadi banyak apa namanya mulahadhah, catatan-catatan. Tapi secara umum kita kan apa namanya mempelajari an anna sya'nal hamdalah khataruhu azimun id huwa indal muhaqqiqin ya. Nah, nomor satu ini innama lam yardif al basmalah faqala, beliau mengatakan bahwasanya kenapa an-nazim muallif penulis beliau tidak menyertakan basmalah atau tidak setelah alhamdulillah basmalah atau bismillah alhamdulillah, tapi langsung alhamdulillah. Bal ardafaha, akan tetapi yang ada setelah alhamdulillah adalah namanya ya. Kemudian wa nasabahu wa kaunuhu syari'an fil kalami li fawaidin minha. Kenapa beliau itu menuliskan namanya, tidak menuliskan bismillah alhamdulillah atau bismillah walhamdulillah itu, tapi beliau malah apa namanya? Mohon maaf, beliau langsung ke kitabnya. Sebentar. Kitabnya Al-Jazari rahimahullah ta'ala.
Sebentar. Mm-mm. Mana kita ini? Oh, hilang. Kalau di HP nggak kelihatan ya. Jadi gitu. Jadi nanti kita akan langsung Nggak cek kelihatan ya ke tadi. apa? Hmm? Gimana Pak? Nggak kelihatan ini. Saya di HP jadi ya bisa digede ini. Ya, ya. Bisa sih. Baik, itu ya. Inna ma lam yusbit al basmalah bil hamdalah bal ardafaha bi dzikri ismihi. Ya. Jadi setelah alhamdulillah itu bukan basmalah tetapi apa? Tetapi namanya. Nanti kita akan mengetahui kenapa beliau seperti itu. Nah, kita nanti akan baca nazamnya, ya seperti apa nazamnya. Nazamnya seperti apa? Baik, ya. Pertama, beliau mengatakan ada apa namanya wa qawluhu syari'an fil kalami li fawaidin minha. Jadi ada manfaat, ada faidah kata beliau. Yang pertama, anna sya'nal hamdalah khatarahu 'azimun idh huwa indal muhaqqiqin idharus sifat al-kamaliyah lillahi ta'ala. Kenapa beliau ya tidak menambahkan basmalah bahkan langsung ke alhamdulillah? Beliau mengatakan ya bahayanya alhamdulillah itu besar kalau dia tidak dihadirkan. Kenapa? Karena idhuwa indal muhaqqiqin, karena bagi orang-orang yang mentahqiq ya, itu merupakan idharus sifatil kamaliyah lillahi ta'ala. Karena hamdalah itu merupakan apa namanya? Sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi al-kamaliyah lillahi ta'ala. Kenapa? Karena alhamdu itu diawali dengan alif lam. Ya, kalau kita belajar, ya, ketika mentafsirkan kalimat alhamdu, itu alif lamnya itu disebut dengan alif lam istighraqiyah. Jadi meliputi segala sesuatu. Jadi semua kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Makanya kata beliau karena ya alhamdulillah itu merupakan sesuatu yang memiliki bahaya yang besar. Kalau tidak disertakan bagi muhakkik. Ya, kenapa? Karena bagi muhakkik menyertakan hamdalah itu lebih penting dari basmalah karena idharus sifatil kamaliyah lillahi ta'ala. Karena untuk memperlihatkan atau memunculkan sifat ya, sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika yastad'i taubah an sa'iridz dzunub. Ya, oleh karena itu ya, apa namanya? Ketika mengucapkan alhamdulillah itu bisa menimbulkan itu bisa menarik ya, taubat dari semua dosa. Kenapa nih? Ya. Kenapa? Karena memang ya Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang ya. Jadi alhamdulillah ini luar biasa ya itunya. Nah, kesempurnaan ya dari alhamdulillah ini. Ya, walaupun nanti ada hadis ya, barang siapa yang tidak memulai sesuatu dengan bismillah fahuwa abtarun, maka abtar ya. Kemudian beliau mengatakan wa dzalika yastad'i at-taubah, karena dengan alhamdulillah itu bisa mengundang taubat an sa'irid dzunub, dari apa namanya semua dosa. Ya, jadi bisa menghapus dosa dengan kalimat syukur tersebut. Warraja ya warraja al-maghfirah yastad'i ar-raja al-maghfirah. Juga bisa bermakna apa namanya? Memohon ampunan min sa'iril uyub, dari semua aib. Falidzalika ya, irtaja afu rabbih fi bidayati kitabih.
Maka oleh karena itulah ya muallif dengan alhamdulillah tersebut irtaja, ya berlindung ya, ya kepada afwi rabbih, ya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam apa namanya di dalam kitab. Nanti yaqulu raji afwin rabbi sami, nanti dalam nazamnya seperti walamma kanat at-taubah walamma kanat at-taubatu mahallal istikanati ya wadh-dhullati wadh-dhillah suriha bismihi kama huwal munasib limaqamil khudu' wad du'a, gitu ya. Ya ketika ya taubah itu tempatnya istiqanah. Istiqanah itu memohon eh, ke apa namanya? Kesakinahan, ketentraman, wadzul, dan tempatnya kehinaan gitu ya. Maka suriha bismihi, maka ditampakkan namanya kama huwal munasib lima qamil khudu wa du'a. Ya, sebagaimana itu merupakan tempat yang cocok ya untuk tunduk dan memohon. Khudu itu tunduk ya. Kemudian wa du'a dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua di antaranya wa minha takhlisin nadhirin anil hayrah fi ma'rifati ismin nazim ibtidaan. Yang kedua adalah melepaskan an-nadhirin, orang-orang yang membaca, orang-orang apa namanya? Orang-orang ya yang membaca, nadhir itu orang-orang yang melihat kitab tadi, anil hayrah, dari kebingungan, fi ma'rifati ismin nazim ibtidaan, ya, untuk mengetahui nama penulis ya atau nama yang Ibnul Jazari tersebut. Makanya kenapa namanya itu disebutkan di awal-awal supaya orang-orang yang belajar, orang-orang yang membaca kitab itu langsung tahu bahwasanya itu adalah kitabnya Ibnul Jazari. Kemudian yang ketiga, wa minha an ya'tamida ala ta'lifihi binisbatihi li nafsihi idh huwa al-mashhur bil kamalil bi kamalil hadaqi wat tamarruni fi ilmi al-qira'at wal hadith. Kemudian beliau juga sengaja ya menulis itu ya, binisbatihi li nafsihi ya, ya, terhadap dirinya itu idhwal masyhur bi kamalil hadaqi wat tamarruni fi ilmi qiraat wal hadis. Jadi karena beliau memiliki kemahiran dalam ilmu qiraat dan hadis gitu. Nah itu di antara fawaid-fawaidnya kenapa beliau menyebutkan nama beliau gitu ya. Kemudian lanjutnya faidatus syarifah ay ad-dhahiqah. Itu an-nab as-sin itu langsung ya. Ini wa min tilkal fawaid qawluhu faidatus syarifah ad-dhahikah, maksudnya rahikah. Asy-syarifah. Ini nanti ada dalam kitabnya. Ada di dalam makhraj min batni syafatainil musyrifah. Nah, maksudnya al-musyrifah itu dhahikah, gigi, ya. As-sinnul lati bainal anyab wal adras. Yaitu gigi di antara anyab itu taring ya, gigi taring, dan adras gigi geraham. Wa jam'uha ad-dawahik wa qila kullu sinnin yabdu min muqaddimil adras inda dhahik. Itu nanti ada di dalam ada di dalam di dalam Masya Allah. Bentar.
Itu ada di dalam itunya, di dalam syairnya. Ya, di dalam syairnya. An-nab. Lanjut, nggak apa-apa. Itu nanti kita pelajari dalam syairnya langsung. Wathaniyah, itu juga sama. Nanti kita belajar. Athaniyah minal abrasil arba'ah allati fi muqaddimil fam. Thintani min fauqi wa thintani min asfal. Wal jama' athanaya. Athaniyah maksudnya gigi dua, dua ya. Gigi dua di atas. Gigi apa namanya? Gigi seri. Ya, wathaniyah itu gigi seri. Gigi seri yaitu minal adrasil arba'ah. Jadi dari belakang itu 4 dari belakang, dari geraham. Allati fi muqaddimil fam yang ada di depan bibir ya, mulut. Jadi 2 di atas dan 2 di bawah. Wathintani min asfal. Wathanaya. Warubba'iyah itu juga sama, itu nanti kita akan pelajari juga ya. Ini adalah organ-organ gigi ya, nama-nama nawajid dan yang lainnya, rubaiyah, an-nawajid fahiya aqsal adras. Nawajid itu ujung daripada apa namanya? Gigi geraham itu nawajid namanya. Gigi bungsu apa namanya kita mah ya namanya. Lanjut. Enggak apa-apa. Baik. Ar-raha Fa'idatul muhimmah i'lam anna al-hawa al-kharij min dakhil al-insan in kharaja bidaf'i at-tab' yusamma nafsan bi fathil fa. Jadi ini juga ada faidah, ada yang penting juga perlu kita ketahui bahwasanya udara yang keluar dari manusia ya min dakhil al-insan dari dalam seseorang in kharaja bidaf'i at-tab' kalau keluarnya itu naluri atau alami ya disebut dengan nafas. Nafsan bi fathil fa nafasan. Wa idza kharaja bi iradati ya wa ardin lahu tamuju yatasadama jismaini yusamma sautan. Kalau itu disengaja ya napasnya keluarnya itu dengan idarah, dengan diolah, kemudian dengan diperlihatkan keluar ya yang bergelombang itu disebut dengan suara gitu ya, yusamma sautan. Nah, itu istilah-istilah di dalam ilmu tajwid ya. Nah, itu masih ini halaman berapa ini? 24. Halaman 24. Masya Allah. Ya. Bentar. 24. Ya itu semuanya faidah-faidah ini ya. Faidah-faidah yang ada di dalam itu mustalahat. Mustalah apa ya? Mustalah itu dalam bahasa Indonesia peribahasa. Apa? Definisi ya atau istilah-istilah. Istilah, mustalah istilah. Istilah-istilah dalam ilmu tajwid insyaallah. 24. Ya. Wa idza ya. Sama ya. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Kita nanti itu ini akan apa namanya? Akan kita temui di dalam kitabnya nanti insyaallah. Dalam syarahnya. Terus halaman ini halaman ke-30 al-mabhats tsalis 30. wasfu nusakhil kitab.
Nah, ini tentang tulisannya, tentang kitabnya. Ini juga tidak terlalu ini ya. Nah, ini tentang sejarahnya, sejarah penulisan kitab ini. Lanjut saja ke halaman 33. Bismillahi wa bihi nasta'inu. Nah, Masya Allah. Baik, bagus. Bismillahi wa bihi nasta'inu. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Ya. Subhanallah wa bihamdih. Munazzalul kitabi ala abdihi. Wa ba'ithur rusuli biwa'idihi wa wa'dihi wa nasirid dinil islami fi bud'ihi wa 'audihi. Tabsiratan wa dhikra li ulil albab. Yani, muqaddimah beliau. Wassalatu wassalamu wa tahiyyah wal iqram ala Muhammad sayyidil anam wasyafi'il musyaffa' yaumal qiyamah. Ya, salawat dan salam ya, ya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam wasyafi' al musyaffa' ya, yang mensyafaati pada hari kiamat, al-ati minal balaghah bil ajabi wal ujabi ya, yang membawa balaghah. Balaghah itu ya, salah satu ilmu dalam bahasa Arab ya, dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi kecakapan di dalam berinteraksi itu namanya balaghah, bil ujubi wal ujab ya. Saya lihat dulu. Ya, ini masih ini. Masih belum mulai. Ini adalah muqaddimah penulis ya, pensyarahnya. Langsung saja ke halaman 37. Ini masih muqaddimah dari beliau. Kayaknya tadi udah sampai situ ya. Ini kembali lagi apa? Udah 37. Tadi sudah sampai ke 37 juga kan? 36? Belum. Tadi Belum. 33. Nah. Berarti ini diulang lagi itu. Halaman 36 diulang lagi. Waqad ishtahara bainan nasi syarhi mansubi ila waladil musannif. Ini juga udah. Baik, langsung saja di kitab di halaman 37-nya. Nah, qala Syekh radhiyallahu taala anhu. Ya, berkata Syekh radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Nah, ini adalah kalam pertama yang beliau lakukan. Nah, jadi tidak bismillah. Jadi beliau apa namanya? Nah, ya, seperti yang tadi kita bahas, kenapa beliau di awal kata tidak mengucapkan bismillah, tetapi langsung yaqulu raji affin rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Ya, tadi sudah kita bahas kenapa beliau mengawali kitabnya dengan perkataan seperti ini. Ya, memuji dirinya, ya, raja, menyebutkan dirinya, tadarru beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Yaqulu al-qaul ya. Beliau berkata, ar-raji itu adalah ar-raja. Ar-raja itu apa? At-tama' fi ma yumkinu husuluhu wa yuqabiluhu at-tamanni. Jadi raji itu adalah harapan yang mungkin bisa didapatkan. Itu namanya raja. Dalam apa namanya? Di dalam di dalam kita gitu ya, di dalam ilmu bahasa kan ada roji, ada roja, ada tamanni. Harapan itu ada dua. Ada roja, ada tamanni.
Kalau roja itu adalah harapan yang mungkin, yang bisa tercapai, yang mungkin akan tercapai. Tapi kalau tamanni itu adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Seperti apa? Seperti perkataan orang-orang kafir, ya, ketika sudah pada ada hari kiamat. Yaqulu ya laitani kuntu turaba. Ya, mereka berkata, wahai, ya, seandainya, ya, ya laitani. Laitani itu tamanni namanya. Andaikan aku, ya, berharap aku tidak dijadikan manusia, tetapi jadikan saja tanah. Itu tidak mungkin tercapai, tidak akan terjadi. Ya. Itu namanya tamanni. Jadi harapan itu ada dua. Harapan yang mungkin terjadi itu disebut dengan roja yarju. Roja yarju atau roji, orang yang berharap. Ya. Afwin, ya. Apa? Afwi rabbin. As-safu 'anil dzunub, penghapusan terhadap dosa. Ya. Yaqulu raji, berkata orang yang berharap dihapuskannya dosa. Afwi rabbin sami'i. Ya. Rabbin, Rabbin. Rabbin itu adalah pengatur, ya, pemilik. Rabbu kulla syai'in wa malikah, gitu kan? Jadi Rabb itu adalah pengatur, al-mudabbir, yang mengatur, yang Rabb itu yang mengatur. Rabbul bait, yang mengatur rumah. Rabbul ibil, yang mengatur pemilik unta. Rabbun namanya pemilik, ya. Gitu ya. Makanya disebut dengan Rabb, ya, pemilik. Pemilik, Rabb, yaqulu raji afwi rabbin sami'i, yang maha mendengar. Rabbin bilam, ya, ismun min asma'illah, jadi nama dari nama Allah. Ar-Rabb kalau menggunakan alif dan lam. Kalau Rabbun, ya, tidak menggunakan alif lam, di sini disebutkan kullu syai'in malakahu au mustahaqqahu au sahibahu. Jadi kalau apa namanya? Kalau Rabbin itu tidak menggunakan alif dan lam, maknanya adalah pemilik segala sesuatu dan rajanya. Gitu. Tapi kalau Rabb itu dengan kalimat alif dan lam, itu adalah nama daripada nama Allah. Bisa dipahami? Ya. Jadi beliau mengatakan yaqulu raji afwi rabbin sami'i. Jadi pemilik. Ya, dalam ini beliau mengatakan qala Ibnu Nadhim fil Hawashil al-Mufahhamah la yuqalu lahu rabbun bima'na sahib li'annahu laisa min asma'ih. Jadi Rabbun itu bukan nama dari nama Allah, tapi dia secara umum, secara mutlak, keseluruhan. Jadi Rabb itu adalah pemilik, pengatur, raja, Rabb. Ya, tapi kalau pakai ar-Rabbu, maka itu nama dari nama-nama Allah. Kemudian beliau mengatakan wa yuqalu alim rabbani ay muta'alih ay arif billahi ta'ala wasami wassami bima'na wahid illa anna fis sami mubalaghah. Beliau mengatakan afwi rabbin sami'i, ya, yang maha mendengar. Berkata yaqulu raji afwi rabbin sami'i, berkata, ya, seseorang yang berharap, ya, maaf dari pemilik atau Tuhan atau apa lagi, Malik, ya, raja, ya, Sami'i, yang mendengar, gitu. Kemudian dia mengatakan apa?
Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Beliau mengatakan, ya, siapa yang berharap tersebut? Yaitu Muhammad ibnul Jazari. Namanya adalah Muhammad. Nah, ya. Asy-Syafi'i. Beliau nisbatkan dirinya kepada madhab Imam Syafi'i. Maka ya, para ulama mengatakan boleh seseorang menisbatkan dirinya kepada madhab, ya, kepada ulama madhab yang diikuti. Kalau dia misalkan mengikuti madhab Imam Malik, maka Maliki. Kalau dia mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka Syafi'i. Begitu. Baik. Jadi beliau di sini, ya, muqaddimah beliau itu langsung yaqulu raji afin rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Ya, ya. Jelas ya, kita sudah paham semua. Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Ya, ada di bawah ya ininya. Nah, beliau adalah salah satu mujtahid ya di dalam agama Islam ini ya. Ada 4 yang memiliki makanah, memiliki kedudukan sebagai ulama mujtahid ya di dalam Islam ini setelah para sahabat dan tabi'in, yaitu siapa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nah, apa perbedaan mereka? Ya, perbedaan mereka adalah perbedaan tentang bagaimana memahami kaidah fikih. Kaidah fikih. Ya. Maka semua orang yang belajar tentang fikih, ya, tentang sholat, tentang semua fikih, ya, dan ilmu yang paling besar dalam agama Islam setelah akidah adalah ilmu fikih. Nah, rujukannya pasti mengalir muaranya kepada 4 imam tersebut. Maka disebut dengan mujtahid mutlak, ya. Ulama yang dikategorikan memiliki memiliki kemampuan atau memiliki makanah sebagai kedudukan sebagai mujtahid mutlak. Ya, jadi hanya 4 imam tersebut. Ya. Kenapa? Ya karena semua asal usul atau kaidah-kaidah fiqhiyah mereka lah yang membuat. Dan semua ibadah kita bermuara tata caranya kepada pemahaman mereka di dalam mengolah dalil. Dalilnya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, oleh mereka itu diperinci. Oleh mereka seperti apa sholat, seperti apa tata caranya, itu berbeda-beda. Ini sah, ini syarat, ya kan? Nah, itu oleh mereka. Baik itu ya sekilas tentang Imam Syafi'i. Beliau adalah mujtahid yang diikuti terutama oleh negara-negara kaum muslimin yang ada di negara apa namanya? Di bagian Asia Tenggara. Ya. Ya, mayoritas bermadhab al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Kemudian ya setelah itu nah ini terlalu berbelit-belit ya. Walaupun beliau mengatakan saya mencukupkan dengan apa yang dikatakan oleh An-Nazim. Tapi beliau menjabarkan di sini. Ini halaman berapa nih? Halaman 40. Nah, ini disebut lagi ya. Disebutin lagi nih. Halaman 40. Wa inna ma lam yardif al-musannif al-basmalata bilhamdalah bal ardafaha bi dzikri ismihi
wa nasabahu wa qawnuhu syari'an fil kalami li fawaidin minha. Jadi beliau kenapa langsung ya kepada namanya tidak tidak menyebut basmalah dulu. Udah kita baca tadi di atas ya. Tapi ini ditulis ulang nih, ditulis ulang. Baik, kemudian alhamdulillahi halaman yang ke-42. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Nah, ya, jadi setelah beliau Ardafa Yurdifu itu memulai ya, membonceng. Jadi beliau membonceng dari alhamdulillah itu membonceng namanya, bukan membonceng bismillah. Dan itu sudah dibahas tadi ya. Kenapa? Beliau langsung namanya tidak bismillah. Kemudian setelah namanya kenapa tidak bismillah tetapi langsung alhamdulillah. Tadi juga disebutkan di antaranya alasan beliau ya langsung alhamdulillah. Beliau mengatakan alhamdulillahi ya, alhamdu wa huwa ar-ridha wasyukru. Ya, alhamdu itu secara maknanya adalah ridha dan syukur. Wa fil istilah, secara istilah, huwa tsana'u 'ala Allah, itu adalah pujian kepada Allah Ta'ala bi'tibari kamalihi. Tuh ya. Atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mauridil lisan, yang diucapkan oleh lidah. Jadi ketika dalam hati kita ya memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, maka kalimat itu merupakan ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh lidah. Itu secara istilah. Wa syukru, adapun kalimat syukur kan ada terima kasih, ada syukur, ada alhamdulillah ya. Adapun kalimat terima kasih, syukur, huwa tsana'u bi'tibaril ihsan, adalah ya pujian ya kan yang didasari kebaikan. Itu syukur namanya. Tapi kalau alhamdu itu bi'tibari kamalihi, kesempurnaan Allah. Jadi ketika alhamdulillah, betul itu merupakan pujian, tetapi secara makna ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu lebih, bukan hanya sekedar terima kasih atas atas kebaikan Allah, bukan. Tetapi lebih sempurna dari itu gitu ya, lebih besar dari itu. Makanya beliau mengatakan di sini wasyukru huwa tsana'u bi'tibari ihsan. Adapun terima kasih atau kalimat syukur itu ya maknanya dinisbatkannya hanya kepada kebaikan. Jalurnya jalur kebaikan. Jadi syukur itu untuk kebaikan, tapi kalau alhamdu itu lebih daripada hanya sekedar kebaikan yang kita rasakan. Wa mauruduhu al-janan wal lisan wal arkan. Dan syukur itu ya tempatnya di mana? Di hati, kemudian di lidah, kemudian di anggota badan. Gitu. Paham sampai sini? Masya Allah ya, ini beliau syarahnya luar biasa. Ini belum ke ilmu tajwidnya nih, baru muqaddimah. Baik, kurang lebih 7 menit lagi lah ya, Pak. Iya, Ustaz, ya. Nah, Masya Allah, masih menyimak ini yang lain. Atau bertanya-tanya, ini kita singkat-singkat nih. Karena ternyata berulang-ulang nih kalimat-kalimatnya. Kemudian, wallamu filillah.
ya. Dan kalimat lam pada kalimat lillah, alhamdulillahi. Lamul ikhtisas, yaitu lam yang ditujukan pengkhususan, wal istiqaq secara pasti, ya. Wa lafdhatu Allah Arabiyyun la annahu mu'rabun mina apa ini? Minas sarayaniyati kama dhunna, ya. Jadi kalimat Allah itu kalimat Arabi, ya. La annahu mu'rab, ya. Tidak, karena itu adalah kalimat yang mu'rab itu bisa berubah. Minas sarayaniyati. Jadi mengalir saja tidak, tapi sebagai kama dhunna, sebagaimana yang dikira oleh orang-orang itu. Maksudnya apa? Ya, lillahi li ikhtisas wal istiqaq. Maksudnya alhamdu, segala puji, ya, segala kesempurnaan lillahi, memang hanya untuk Allah, khusus untuk Allah lamnya itu. Ya, dan pasti istiqaq, ya, kepastian, pasti dari Allah. Gitu. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu secara lisan dan secara makna itu besar sekali, ya, manfaatnya, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara tidak pasti, secara tidak sadar, kita itu mengakui segala sesuatunya itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan itu hanya milik dan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, itu makna dari alhamdulillah. Jadi tidak ada yang lainnya, tidak dibagi-bagi. Jadi semua kebaikan, ya, dan yang kesempurnaan lainnya, ya, datangnya dari Allah dan hanya milik Allah. Wa ahadu qawlai al-ikhtisas, coba lihat yang ketiga itu. Terus halaman berikutnya, wa ahadu qawlai al-Khalil was-Sibawayh. Nah, ini Al-Khalil was-Sibawayh ini ulama nahwu, ya, Masya Allah. Ini ada juga di sini. Wa annahu jamidun wa alaihi al-muhaqqiquna wa qila innahu mushtaq wa ikhtalaf fi ishtiqaqihi. Itu kalimat Allah itu ada yang mengatakan itu adalah diambil dari kalimat yang lain, ada yang mengatakan itu adalah kalimat yang memang sudah dari sana seperti itu. Jamid gitu, ya. Itu para ulama nahwu itu berbeda-beda pendapat tentang kalimat Allah tadi. Wan nabi wa tafsilihi kharij an nitaqin hadzal mukhtasar. Maksudnya, nah, ini nggak perlu dibahas. Ini masih ke atas. Wan nabiyyu imma min an-nabwah bi makna al-irtifa' au minan naba' bi makna al-khabar. Ya, wa sallallahu ala, tadi apa? Wa sallallahu, ya, dan alhamdulillahi wa sallallahu, dan salawat, ya, ala nabiyhi, ya, ke atas nabinya. Atas nabinya. Nabi di sini imma minan nabwah bimakna al-irtifa. Nabwah itu naik artinya. Jadi nabi itu ada dua makna. Ada nabi itu artinya itu naik ke atas, ya, al-irtifa, tinggi, nabwah itu tinggi, ya. Atau naba, khobar, ya, pembawa berita. Jadi nabi itu ada dua makna. Yang pertama, ketinggian, itu namanya nabi. Kemudian yang kedua, bimakna khobar, itu pembawa berita. Fa'alal awwalu, ya, dia mengatakan fa'ilun bimakna al-maf'ul ay al-marfu' bainal ibad bistafa
bistafa'illahi ta'ala iyah. Ya. Dan kalimat yang awal, ya, nabwah, fa'il, ya, an-nabi bermakna fa'il. Ya, orang yang bermakna al-maf'ul, fa'il bermakna al-maf'ul. Jadi orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ay al-marfu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bainal ibad, di antara hamba-hambanya. Bistifaillah, dengan pilihan Allah, dengan Allah memilihnya, ya, dari yang lainnya. Iya. Jadi kalimat nabi yang pertama juga betul, ya. Ketinggian. Kenapa? Jadi karena nabi itu adalah orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Maka nabi bermakna an-nabwah atau al-irtifa. Itu. Kemudian wa ala tsani, dan makna yang kedua al-khabar, artinya al-fa'il, lakinna khufifatil hamzah, ay al-mukhbir anillahi ta'ala bil ahkami syar'iyyah. Nabi yang kedua dengan makna yang kedua adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita, ya. Al-mukhbir, pembawa berita, anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala, bi ahkami syar'iyyah, tentang hukum-hukum syariah, begitu. Jadi itu makna nabi, Masya Allah. Wal farqu bainan nabiyyi war rasul anna ar-rasul yushtaratu fihi al-kitab dun an-nabi wa qila ar-rasul ma'murun bit-tabligh ma anba'a bihi dun an-nabi fa'ala kilal qawlaini an-nabi a'am. Jadi, ya, dari dua antara nabi dan rasul itu ada perbedaan. Yang pertama, annar rasul, bahwasanya rasul itu yushtaratu fihil kitab, mesti ada kitabnya. Beda dengan nabi. Jadi kalau rasul itu, nah, ada panduannya. Nah, gitu ya, dikatakan oleh para ulama. Wakila, dan ada yang mengatakan juga rasul itu adalah utusan yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ma'an ba'abihi dunan nabi. Ya. Tetapi nabi beda, ya. Nabi, ya, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat, ya, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya. Jadi itu perbedaan antara rasul dan nabi, ya, secara bahasa. Nah, jadi yang jelas nabi lebih umum daripada rasul, begitu. Wal mustafa al-mukhtar imma min bani Hashim kama qala Nabi alaihi salam innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Jadi ketika beliau mengatakan alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Mustafa itu adalah al-mukhtar, adalah yang dipilih, ya. Apa mana dipilih? Dipilih dari keturunan Bani Hashim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanatan min walad Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Bani Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa min Kinanatin Quraisyan, dan Allah memilih dari Bani Kinanah itu bangsa Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim, dan dari suku Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, dan aku dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari Bani Hashim. Nah, ini arti daripada Mustafa tadi. Jadi pilihan. Ya, al-Mustafa itu adalah pilihan. Atau tafsir yang kedua, pilihan dari siapa? Kalau tadi dari Bani Hashim,
Kalau yang kedua adalah min sairil khalqi minal anbiya wal awliya. Adalah Allah memilih Nabi Muhammad itu dari semua makhluknya, ya, dan dari semua nabi dan semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ghairuhum lima ruya annahu alaihi salam qala ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah tuannya anak Adam. Gitu. Masya Allah. Wala fakhra, dan aku tidak berbangga-bangga. Jadi itu ya apa namanya makna dari dari Masya Allah ya, ini luas sekali makna dari dua bait tadi. Yaqulu raji'a fin rabbis sami'i. Ya, terus Muhammad ibn al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu. Sampai situ. Cukup insyaallah. Nah, nanti adapun yang tambahannya yaitu hanya tafsil rinciannya. Nanti insyaallah langsung ke halaman 48. Baik.